Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Sefriati dari SD Negeri Purwodadi Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan ke-8, modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada jurnal kali ini, saya akan menggunakan model 5R yang memiliki langkah-langkah, yaitu yang pertama, mendeskripsikan, kedua, merespon, ketiga, mengaitkan, keempat, menganalisis, yang terakhir, merancang ulang materi yang telah didapatkan dari setiap modul. Langkah yang pertama, menceritakan ulang peristiwa terjadi. Pada paket modul 3.1 diawali dengan melaksanakan pretest. Setelah itu, saya memulai alur pembelajaran Merdeka. Modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada alur mulai dari diri, saya melakukan refleksi. Bagaimana praktik penerapan pengambilan keputusan dalam menghadapi suatu permasalahan dilematis selama ini? Apakah keputusan yang saya buat telah sesuai dengan prinsip atau nilai kebajikan yang saya yakini? Atau adakah suatu kecenderungan yang biasa saya lakukan pada saat mengambil keputusan penting? Dan adakah kepentingan suatu golongan yang saya prioritaskan? Alur selanjutnya yaitu eksplorasi konsep. Pada alur ini, saya mempelajari konsep materi tentang perbedaan dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian, pada alur ruang kolaborasi pada tanggal 6-7 Februari, saya dan rekan CGP mencari kasus dilema etika. Dari kasus tersebut, kami ditugaskan untuk menentukan paradigma, prinsip, serta tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Setiap anggota kelompok membagi pengalaman dan gagasannya dalam pengambilan keputusan terhadap studi kasus pilihan. Kegiatan saya selanjutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Saya diminta mewawancarai 2-3 kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika. Hasil dari wawancara tersebut, saya analisa, mengaitkannya dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Kemudian, pada tanggal 12 Februari, elaborasi pemahaman yang dibimbing oleh instruktur. Kami diberikan kesempatan untuk bertanya dan berpendapat atas materi yang dibahas pada modul ini. Pada alur koneksi materi, saya membuat blog rangkuman proses perjalanan pembelajaran sampai saat ini pada program guru penggerak dan mengaitkan materi modul 3.1 dengan materi-materi sebelumnya. Langkah kedua, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Dalam eksplorasi konsep, di forum diskusi, saya menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Ada beberapa kasus yang disajikan, dan saya memilih salah satu kasus untuk dianalisis di LMS.
Selain itu, saya juga berkomentar dan menanggapi analisis kasus yang dilakukan oleh rekan CGP lainnya. Dalam ruang kolaborasi, saya bersama rekan satu kelompok, yaitu kelompok 3, membedah satu kasus yang dialami oleh salah satu anggota kelompok. Dalam kegiatan ini, kami berkolaborasi dalam mengidentifikasi pemecahan masalah, kemudian berbagi peran atau tugas saat presentasi, serta memberikan masukan dan penguatan yang dipresentasikan oleh kelompok lain. Pada kegiatan koneksi materi, kami sesama rekan CGP saling mengomentari hasil rangkuman koneksi materi. Langkah ketiga, menghubungkan kaitan antar peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, serta keyakinan atau informasi lain yang dimiliki. Pada materi modul ini adalah mengambil sebuah keputusan dengan mengidentifikasi jenis kasus, apakah bujukan moral atau dilema etika, dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, serta pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Saat menghadapi dilema etika, kita dapat menerapkan 9 tahap pengambilan keputusan dengan pemahaman tentang konsep pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan sangat diperlukan, terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan memahami hal ini, maka saya akan mampu membuat keputusan yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan yang berpihak pada murid agar murid mampu berkembang sesuai kodratnya dan mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Langkah keempat, menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain. Untuk dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana cara dan langkah untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik sebagai pemimpin pembelajaran, pastinya diperlukan pendalaman dan sebuah keterampilan. Agar saya mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat keputusan secara tepat, maka harus terus berlatih dalam menganalisis kasus, apakah dilema etika atau bujukan moral, dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah yang terakhir, menulis rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa datang. Dengan mempelajari modul ini dapat mengubah cara pandang saya bahwa dalam mengambil sebuah keputusan kita harus membuat berbagai pertimbangan, menerapkan nilai-nilai kebajikan, keberpihakan, terciptanya lingkungan yang kondusif, nyaman, dan aman. Sebagai pemimpin, keputusan yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebuah keputusan yang diambil melalui langkah-langkah pengujian, menerapkan kolaborasi agar mampu memberikan keputusan yang dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif, nyaman, dan aman. Demikianlah jurnal refleksi Dwi mingguan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.